Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita melanjutkan kajian dalam masalah doa sesuai firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam susunan ayat ini disebutkan ud'uni astajib lakum. Tidak ada masa, tidak ada batas. Apabila itu disebut doa, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Menyembahku maksudnya di sini adalah berdoa kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Bagi hamba yang butuh dan terdesak, maka dia berdoa dengan lisan fitrahnya. Pasti doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masa atau jarak atau menunggu waktu, karena Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku senantiasa mengabulkan permohonan hamba yang berdoa. Maka yang disebut doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ujibu da'watad da'i idza da'ani itu memiliki arti ala tajaddudil ijabati wastimrariha, karena jumlah fi'liyah selalu memiliki arti tajaddud. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan doa apabila seorang hamba berdoa, dan memiliki arti istimrar. Doa itu terus menerus selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang tidak berdoa adalah orang yang congkak, orang yang sombong. Orang tersebut tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak mengingat kepada Allah, padahal alam ciptaan dengan keadaannya atau manusia dengan keadaan lisanul hal selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha pemberi kehidupan, Zat yang maha pemberi anugerah serta nikmat-nikmatnya. Sehingga di dalam surat Al-Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahul ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang membutuhkan kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini artinya lisanul hal dari manusia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha pemberi, Allah maha kaya. Manusia dia selalu membutuhkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia dengan lisanul hal membutuhkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit, di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Ini mereka selalu berdoa, selalu meminta dengan lisanul hal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberlakukan urusan pada setiap waktu. Urusan itu baru bagi alam ciptaan, akan tetapi tidak baru bagi pencipta. Disebutkan juga dalam surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lawalumun kafar. Allah tidak menjadikan lisan lahir
sebagai tolok ukur permohonan atau doa, yang dijadikan sebagai suatu acuan adalah fitrah, lisanul hal, sehingga Allah menjelaskan, dan Dia telah memberikan kepadamu semua keperluanmu dari segala yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan tentang masalah doa itu dikabulkan. Doa itu dikabulkan yang menjadi tolok ukur bukan lisanullah, akan tetapi yang menjadi ketentuan atau tolok ukur adalah lisanul fitrah, atau yang disebut dengan lisanul hal. Wal ayatu tad'u ila du'ai wa ta'idu bil ijabati wa tazidu ala dhalika haitsu tusamma du'a ibadatan bi qawliha an ibadati ay an du'ai. Surat Al-Mu'min ayat 60 menyeru supaya manusia berdoa, dan doa itu dikabulkan. Bahkan doa itu disebut ibadah. Bi qaulihi ta'ala innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya berdoa kepadaku. Berdoa memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa disebut mukhul ibadah, masalah pokok dalam ibadah. Lalu disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 77, Allah berfirman, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah, Tuhanku tidak mengindahkan kamu melainkan doamu. Ibadah dalam arti al-ubudiyah, yaitu penghambaan. Ibadah tersebut harus dilakukan secara ikhlas dan tulus. Ibadah yang memiliki arti penghambaan itu meliputi dalam masalah keyakinan, dalam masalah tauhid, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Meliputi syariat, yaitu menegakkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Surat Yusuf ayat 67. Dalam surat yang sama ayat 40 Allah berfirman, inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyahu dzalika dinul qayyim.
keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Itulah agama yang lurus. Maka ibadah manusia yang sesuai dengan agama Allah serta syariatnya itu sama dengan berdoa. Karena manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk melakukan pengabdian. Allah berfirman, "Fal yastajibuli wal yu'minu bi," maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Inilah yang dimaksud bahwa ibadah itu berdoa. Ibadah itu berdoa. Jadi doa merupakan bagian yang paling penting dalam ibadah. Sehingga di dalam ayat itu disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Ibadah di sini adalah doa. Doa adalah mukhul ibadah, masalah pokok dalam ibadah. Seseorang yang berdoa artinya orang itu beribadah. Ibadah artinya melakukan penghambaan. Mengapa dia melakukan penghambaan? Karena dia diciptakan, karena dia dimiliki. Maka pencipta dan pemiliknya memperlakukan ketentuan-ketentuan kepada dirinya. Ketentuan-ketentuan itu adalah taklif. Taklif itu meliputi di dalam masalah tauhid, dalam masalah syariat. Maka itu semua harus dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka syarat sahnya ibadah itu dilakukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal taj'alu mutlaqal ibadati du'aan haitsu annaha tashtamilul wa'ida ala tarkid du'ai bin nar wal wa'idu bin nari innama huwa ala tarkil ibadati ra'san la ala tarki ba'li aksamihi duna ba'lin.
Fa aslul ibadati du'aun fafham. Surat Al-Mu'min ayat 60 menjelaskan ibadah secara mutlak itu doa. Dan ayat tersebut memberi ancaman neraka bagi yang tidak berdoa, serta ancaman dengan api neraka bagi yang meninggalkan beribadah. Tentu meninggalkan beribadah secara keseluruhan, bukan yang meninggalkan sebagian dan melakukan sebagian yang lain. Dan doa merupakan pokok ibadah. Ibadah secara mutlak itu doa. Mengapa ibadah secara mutlak itu doa? Karena doa itu melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Doa melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebab Allah mewajibkan, memerintahkan falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka itu jelas, falyastajibu li, supaya mereka memenuhi seruanku. Memenuhi seruan adalah doa. Memenuhi seruan adalah ibadah. Ibadah secara mutlak itu doa. Karena orang yang melakukan ibadah itu mendatangi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangi seruan Allah dengan melakukan pengabdian sesuai dengan perintah-perintah yang telah diperintahkan. Begitu juga meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sama dengan berdoa. Dan ayat tersebut memberi ancaman neraka bagi yang tidak berdoa. Maka yaqulullah ta'ala, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Artinya yang dimaksud menyembahku di sini adalah berdoa kepadaku. Bagi yang tidak berdoa kepada Allah, tidak melakukan ibadah kepada Allah, tidak melakukan pengabdian kepada Allah, maka diancam akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Wa bidzalika yadhharu ma'na ayatin ukhar min hadzal bab. Sesuai dasar keterangan terdahulu, maka ayat-ayat yang lain dalam tema ini juga memiliki makna yang jelas. Allah berfirman,
surat Al-Mu'min ayat 14, Fad'ullaha mukhlishina lahud-din, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Sembahlah Allah dengan memurnikan kepadanya, artinya supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menisbatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 56, wad'uhu khaufan, dan berdoalah kepada Allah dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, rasa cemas. Ya. Mengapa doa disertai dengan rasa takut? Karena dia khawatir supaya tidak diperlakukan dengan keadilannya. Nah, segala sesuatu apabila dikembalikan dengan keadilan dia, maka ini sangat menakutkan dan sangat mencemaskan. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu artinya taqwiyatun lit-tam'i, agar supaya seorang hamba dia senang untuk berbuat kebajikan, senang untuk melakukan ibadah. Rahmat Allah meliputi atas segala sesuatu. Secara khusus, rahmat itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dekat kepada orang-orang yang beribadah, dekat kepada orang-orang yang melakukan berdoa, karena doa memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman surat Al-Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaban wa rahaban, mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Ia berharap untuk mendapatkan pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia cemas apabila dia diperlakukan dengan keadilannya. Raghibina fi thawabina wa rahibina an iqabina. Jadi mereka berharap untuk mendapatkan pahala, cemas, takut untuk mendapatkan siksa. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka itu orang-orang yang selalu merendahkan diri
mereka taat terhadap perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah. Mereka tidak melawan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan suara yang lembut, tadallulan wa sirra, rendah diri atau dalam keadaan butuh. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan suara yang lembut, rendah diri. Suara yang lembut serta rendah diri itu menunjukkan bahwa dia benar-benar berharap dan dia benar-benar dalam keadaan membutuhkan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mengapa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas? Pada saat dia meminta dengan cara yang melampaui batas, atau permintaan yang diminta dengan cara yang melampaui batas, maka itu tidak disenangi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas tentang permohonan yang diminta dan cara ketika dia meminta. Dia meminta seperti mukjizat, sebagaimana mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada Nabi atau kepada manusia pilihan. Itu dinamakan melampaui batas dalam permohonan atau dalam berdoa. Atau dia berdoa dengan cara yang melampaui batas, diartikan seperti asyah. Pada saat itu dia meminta dengan cara berteriak histeris. Itu juga dalam kategori sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah berfirman, surat Maryam ayat 3 dan 4. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Sirrun li'anna du'a al-khafi aqrabu lil ijabah. Berdoa secara sir dengan suara yang lemah lembut, tidak berdoa dalam keadaan berteriak, atau dia berdoa dalam keadaan berkesendirian. Maka dengan cara seperti itu doa lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni. Zakaria alaihissalam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah
dia sudah memiliki usia tua renta. Khussa li'annahu asasul badani wa aslabu ma fihi. Mengapa dalam firman ini disebut wahanal azmu minni, tulangku telah lemah. Tulang secara khusus disebut karena tulang merupakan penopang tubuh atau bagian pokok dari tubuh, dan tulang itu memiliki susunan yang paling kuat. Zakaria alaihissalam, beliau mengucapkan Rabbi inni wahanal azmu minni. Dalam ucapan tersebut Zakaria alaihissalam dia meminta agar supaya doa itu didengar, doa itu dikabulkan, atau Allah peduli terhadap permohonannya, karena dia menjelaskan dalam kondisi keadaan lemah. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Lalu dia lanjutkan, washta'alar ra'su syaiban, dan kepalaku telah dipenuhi uban. Uban diperumpamakan dengan cahaya yang menerangi rambut, sehingga dia mengaku bahwasanya dia tidak berdaya. Dia sudah dalam keadaan lemah, tua renta. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Karena Zakaria alaihissalam yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengabulkan permohonan hamba yang memohon. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 26, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati, dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh. Maksudnya Allah mengabulkan permohonan mereka dan memberi pahala atas ketaatan mereka. Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan mereka. Allah memberikan hajat-hajat mereka dan memberi pahala atas ketaatan mereka karena mereka beramal saleh. Wa yazidu min fadlih, dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Alama fa'alu wastahaqqu bitta'ati au bil istijabati. Mengapa Allah menambah pahala kepada mereka? Allah menambah pahala kepada mereka karena perbuatan mereka, dan mereka tergolong hamba-hambanya yang taat, sehingga selain mereka diberi pahala, mereka juga dikabulkan doanya. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati. Ya Allah memperkenankan doa
orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh. Wa yaziduhum min fadlih, dan menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Nah, ila ghairi dzalika minal ayatil munasabati wa hiya tashmulu ala arkanid du'a wa adabid da'i. Selain dari itu, banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan tema yang sama dalam rukun-rukun berdoa dan tata cara orang yang berdoa. Itu semua kita jelaskan berkaitan dengan masalah doa. Wa umdatuha al-ikhlas fi du'aihi ta'ala wa huwa muwatatul qalbi al-lisan wal inqita'u an kulli sababin dunallahi wa ta'alluqu bihi ta'ala. Yang paling pokok dari rukun-rukun dan tata cara berdoa yaitu ikhlas ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muatan hati diterjemahkan oleh lisan serta memutuskan semua sebab kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu bergantung kepada Allah, butuh kepada Allah. Itu merupakan masalah yang paling pokok dalam berdoa, yaitu seseorang dia ikhlas, dia tulus, dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa berasal dari lisanul fitrah, merupakan suara dari fitrahnya, serta suara fitrah itu didengar oleh hatinya, kemudian diterjemahkan oleh lisannya, dan dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menisbatkan kepada sesuatu yang lain. Inilah yang dianggap sebagai masalah yang paling pokok dalam berdoa. Wa yulhaqu bihi al-khawfu wat-tama'u war-raghbatu war-rahbatu wal-khushu'u wat-tawarru'u wal-israr wal-dhikr wa salihul amali wal-imanu wa adabul umur wa ghairu dhalika mimma tashtamilu alaihi riwayat. Ikhlas dalam berdoa, ini al-mulhaqat. Jadi orang yang berdoa dia bersungguh-sungguh meminta, memohon kepada Allah karena dalam keadaan butuh, disertai dengan ikhlas, cemas, berharap, khusyuk, merendah diri, terus menerus selalu berzikir, beramal saleh, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan santun dalam berdoa. Selainnya dari keterangan-keterangan tersebut, itu juga disebutkan di dalam beberapa riwayat yang lain. Jadi doa selain dia berharap bersungguh-sungguh karena
dia dalam keadaan butuh, doa itu memiliki al-mulhaqat, disertai dengan beberapa ketentuan seperti yang kita jelaskan tadi. Allah berfirman, "Fal yastajibu li wal yu'minu bi," maka hendaklah mereka itu memenuhiku dalam seruanku. Fal yastajibu lahu fi hadhihi ad-da'wah. Manusia supaya memenuhi seruan Allah, supaya manusia taat melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, itu sama ketika manusia diperintahkan untuk taat melakukan perintah, meninggalkan larangan, ini namanya doa, ini namanya ibadah. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan para hamba. Supaya hamba-hamba Allah memenuhi seruan Allah dan beriman kepadanya, karena Allah dekat kepada para hamba. Bersemayam atau mendinding pada setiap ciptaannya. Mengapa manusia dia harus memenuhi seruan Allah dan beriman kepada Allah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha dekat, zat yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, sehingga dia Allah Subhanahu wa ta'ala mendinding pada setiap ciptaannya. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki jarak, tidak memiliki masa. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa itu pasti dikabulkan. Dan syarat itu dinamakan atau disebut sebagai doa. Lalu Allah sangat peduli kepada hamba yang berdoa, atau yang disebut dengan al-inayatul ilahiyah. Sehingga di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang dirinya sebanyak 7 kali, karena doa memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sifatuhu hadhihi as-sifah falyastajibu lahu fi hadhihi ad-da'wah wal yaqbalu ilayhi wal yu'minu bihi fi hadha an-na'at wal yuqinu bi annahu qaribun mujibun la'allahum yarshuduna fi du'a'ihi. Inilah sifat Allah. Maka hendaklah mereka memenuhi seruannya, menghadap serta bergegas kepadanya, percaya kepada janji-janjinya,
meyakini bahwa Dia Maha Dekat, mengabulkan doa agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sifat-sifat Allah seperti yang dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Dekat, adalah Zat yang Maha Melihat, adalah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui, serta sifat yang lain yang menunjukkan kepada Zatnya itu sempurna secara mutlak. Oleh karena itu, ketika Allah menyeru, maka supaya mereka memenuhi seruan Allah, mereka mentaati perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap serta bergegas kepadanya, percaya kepada semua janji yang telah dijanjikan oleh Allah, karena Allah tidak akan pernah ingkar janji, meyakini bahwa Dia mengabulkan doa hamba yang berdoa. Oleh karena itu, pada bagian akhir dari ayat 186 dari surat Al-Baqarah, agar mereka selalu berada dalam kebenaran, la'allahum yarshudun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.